Ada teman gua waktu itu kecelakaan gitu ya, misalnya jatuh gitu ya. Habis itu dari tempat yang tinggi, dia divonis lumpuh kedua kakinya, segala macam. Cuman dia tetap saja dirinya sendiri gitu ya, ngasih sugesti ke dirinya sendiri. Gue bisa sembuh, gue mau berjuang untuk kesembuhan diri gue sendiri. Apapun kata orang, apapun kata dokter, iya, apapun kata dokter. Ujung-ujungnya apa bang? Mungkin belum sempurna semua, tapi satu kaki bisa jalan. Segera. 3, 2, 1, ngobrol ajaib. Udah nyala tuh yang. Yeah, cek. Domikado C23. Waduh. Wis, ada lagi. Yo, kenalkan, nama gue Benny Ardi. Hip hop lama mengalir dalam nadi. Kita sekarang lagi bahas obrolan ajaib. Bukan masalah, bukan aib, bukan masalah alam gaib. Gue pengen dengerin curhat-curhat lo yang sangat ajib. Gue mau denger sasaran yang gue yang dapat ilmu yang keselip. Semua orang sampai penasaran, sampai ada yang mau ngintip. Lo nonton channel ini dah, sangat wajib lo. Oke, ya. Wes, apa kabar Ben? Yan, sehat ya? Hari ini sehat, harus sehat dong kita tuh. Iya, jadi kita tuh harus menjaga kesehatan biar selalu bisa beraktivitas, biar selalu bisa mencari uang dan bisa beribadah, ya kan? Amin. Khususnya buat Benny nih Yan. Siap. Ya, Benny nih sebenarnya ya kongret lah buat Benny. Jadi Benny nih buka agensi artis lah ya. Gila. Jadi keren. dia tuh lagi keterima di satu judul film, tapi judul filmnya ya gue nggak spill dulu lah. Masih dirahasiakan. Dan gue seneng banget gitu. Gue ikut seneng gitu loh, karena dia berhasil masuk ke satu PH dan akhirnya PH itu nerima Benny dan talent-talentnya masuk. Wih, mantap. Iya. Ini tuh ada nih. Ya, proses. Emang sih sanggarannya anaknya masih murid-muridnya masih anak-anak gitu, masih SD. Tapi dia jadiin acting Mas, jago-jago alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sanggar Koi Entertainment. Wih, luar biasa. Ngomong latihan di tempat gue. Itu. Makanya Latihan di Detos tuh. Latihan di Detos setiap hari Sabtu jam 1 siang sampai jam 5 siang sama sore. Sanggarnya Koi ya? Koi Entertainment. Widih. Nah, gini nih Ben. Nah, di situ kan lo lagi fokus untuk agensi lo nih. Dan juga lagi pasti syutingnya juga bakalan makan waktu banyak kan. Nah, itu kesehatan tuh yang paling penting dijaga. Iya, kesehatan. Iya kan? Dan di sisi kesehatan juga, kesehatan jiwa kita. Iya. Mental kita juga itu diperlukan, dan lo jangan, kalau misalkan ada suatu masalah, lo jangan panik di situ. Lo harus bisa menghadapi itu, lo jalanin, lo tenang. Jadi jangan gerabak-gerubuk juga. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di obrolan ajaib, obrolan orang-orang ajaib yang ngebahas tentang kehidupan yang ajaib, dan kita bertiga lagi. Ya. Itu ya. Jadi sehat tuh menurut gua adalah rezeki yang paling luar biasa. Betul. Iya. Dan ini bicara soal kesehatan nih. Tapi sebenarnya gua pengen membahas soal mental health nih. Kesehatan mental. Kesehatan mental ya bang ya. Ya. Jadi ya mental health, sehat Ben, itu kesehatan mental gitu. Ya, tapi di sisi lain gini, ada memang hal yang paling menurut gua, yang paling gua harus bersyukur, yaitu adalah ketika gua masih bisa bernafas dengan nyaman. Oke. Ya kan? Bisa nafas kayak gini tuh menurut gua rezeki yang iyalah. Kalau nggak nafas lo mati bang. Iya gak sih? Iya. Agak susah juga. Ingat zaman-zaman COVID gitu loh. Oh iya. Banyak orang yang sampai nafasnya susah. Iya, sampai beli oksigen apa segala macam. Iya, oksigen waktu itu kan langka ya. Iya. Oksigen langka. Nah itu makanya gue ketika masih dikasih nafas, gimana caranya gue bisa bersyukur, gimana caranya gue bisa berpikir positif ketika gue punya masalah. Gue harus bisa menyelesaikan masalah gue, problematika gue, perasaan gue yang lagi misalkan nggak karu-karuan nih soal mental health tadi. Nah, dimana gue harus bersyukur dengan sehat jasmani gue dulu nih, untuk gue bisa menyelamatkan mental gue, gitu Ben. Ya, paling pertama menurut gue itu. Jadi, paling pertama menurut gue adalah ketika gue dikasih
rezeki dalam bentuk kesehatan, gue bisa bernafas, gue bisa melihat, gue bisa berjalan, gue bisa melakukan aktivitas, itu pertama gue syukurin dulu. Iya. Untuk gue bisa menyelamatkan mental gue. Betul. Ya. Betul. Nah, mental health ini kan bisa disebabkan dari berbagai macam hal kan. Misalkan ya pertemanan, lingkungan, betul, pekerjaan, iya nggak sih? Iya. Ya, itu bisa mempengaruhi mental kita. Kesehatan Ya. Nah, di situ tuh biasanya kita kalau misalnya lagi ada masalah, kita bisa anxiety nih, bahasa sekarang nih. Dan anxiety ini kecemasan lah ya. Ada istilah anxiety attack, ada yang cuman anxiety aja. Oke. Apaan? Itu ambil tisu atau pernyataan? Oh iya. Panas sih. Nah, oke, gue lanjut ya. Terus? Nah, kadang-kadang kalau misalkan lagi anxiety attack atau kecemasan yang berlebihan, yang langsung tiba-tiba datangnya tuh kayak sambaran geledek, itu sumpah sih. Itu kadang gue nggak bisa kontrol karena pikiran itu menurut gue emang nggak bisa dikontrol. Oke. Nah, itu gue gue kebingungan gitu loh. Apa yang harus gue lakuin dulu? Nah, gue harus menenangkan diri untuk bisa menyadari gue sedang mengalami kecemasan yang luar biasa. Dan akhirnya gue mencoba yang pertama, akhirnya yaitu tadi bagaimana gue bersyukur dengan kesehatan jasmani gue dulu. Ya. Nah, menurut lo gimana Yan? Mental health ini bisa disebabkan oleh hal yang tadi gue bilang itu benar atau lo ada tambahan deh? Oke, kita sebelum gue nanya Benny ini. Benny kayaknya happy sih deh. Lu harus semangat. Biasanya kalau misalnya yang kayak gini, Benny misalnya lagi happy segala macam, badan lu sehat ya? Iya. Alhamdulillah ya. Ya gini sih Bang, ngomongin tentang mental health ya. Yang bagi gua sih ya kesehatan itu ya harus imbang antara kesehatan jasmani dan rohani. Ya lu saat badan lu sakit, psikis lu juga pasti bisa kena kan. Nah saat psikis lu kena juga nih dan nggak sehat, badan lu juga pengaruh. Oke. Gitu. Jadi misalnya nih Bang, kita ngobrolin tentang mental health dulu nih, dari kesehatan mental gitu ya. Lu tertekan, lu depresi, lu panic attack dan lain-lain, anxiety segala macam, lu ngalamin itu. Lama-lama kan hormon di badan lu kan berpengaruh kan. Otak itu kan pengendali hormon ya. Oke. Jadi hormon kecemasan lo naik, kortisol lo naik, segala macam yang gue tahu ya. Nah, ujung-ujungnya apa? Pengaruh nih ke badan nih. Badan lo jadi ngerespon apa yang di pikiran lo. Bisa sakit gitu ya Mas? Iya, bisa aja tremor, ya kan? Bisa aja. Kalau lambung juga bisa. Iya, bisa aja jantung, Bang. Jantung bisa, Jantung bisa. Terus lambung bisa, asam naik, asam lambung naik. Asam lambung naik gitu ya. Pengaruh. Jadi pikiran itu memang berperan besar. Bisa berperan besar. Jadi saat lo tekanan darah lo, jantung lo tidak beraturan gara-gara perasaan lo kacau balau gitu ya. Ujung-ujungnya itu membuat satu kesakitan di dalam tubuh itu yang memang nanti berefek ke jangka panjang. Gitu. Jadi penyakit hati ini lama-lama akan menjadi penyakit badan. Ujung-ujungnya lu akan depres, lu akan sakit, dan ujung-ujungnya hormon lu kacau semua gitu ya. Jadi kalau misalnya lu di tempat gym aja, kalau lu nge-gym, lu stres, kortisol naik, otot lu nggak akan berkembang, dan lu angkatan lu nggak akan kuat. Ya karena apa? Kortisol lu naik gitu ya. Karena hormon stres lu naik gitu kan. Jadi hormon testosteron lu drop, Bang. Gitu. Iya benar-benar. Di satu sisi ya udah, makan apa aja yang sehat-sehat itu nggak fungsi karena metabolisme kacau di situ, nggak keserap dengan baik. Berobat aja juga mungkin nggak fungsi ya. Iya. Dan lambung lu itu kan butuh keasaman dan butuh enzim kan. Nah saat lu stres, tingkat keasamannya turun. Makanya orang suka GERD kan. Nah tingkat keasamannya turun, nah ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya udah, lu nggak akan bisa ngolah makanan dengan baik. Lu kembung gitu kan. Abis itu lu agak mual gitu kan. Kadang-kadang lu cemas, lu agak mual kan Bang. Nah emang beda-beda setiap orang ya. Kadang-kadang kalau misalnya lu stres, ada juga orang makan banyak. Tapi ya tetap aja di badannya nggak akan sehat. Ya karena itu tadi ya, karena terjadinya karena di pikiran ya. Betul. Dan yang kedua itu, kalau di badan lo sakit gitu ya, badan lo misalnya ada penyakit apapun itu ya Bang, kena di psikis lo. Nah itu banyak problematik orang yang misalnya terkena stroke, terkena sakit jantung gitu, mereka hopeless. Atau penyakit berat apapun ya Bang. Mereka hopeless, mereka merasa tidak berguna gitu, tidak bisa ngelakuin apa-apa, ujung-ujungnya sakit tambah parah.
Tambah parah. Tapi banyak juga yang miracle bang. Dia udah divonis orang nih, divonis dokter, lo bakal nggak akan bisa sembuh gitu kan. Tapi dia tetap positive thinking, tetap kayak misalnya gue bisa sembuh, gue bisa sehat, gue bisa balik kayak dulu gitu ya. Keluarga gue support gue, teman-teman gue support gue gitu kan. Ujung-ujungnya bisa. Teman gue pernah punya pengalaman nih, teman gue itu lumpuh bang. Iya, Lumpuh juga ya. Bisa lah bang. Bisa lah. Gila lah. Enggak. Itu another case. Artinya lo harus simak. akhirnya ada teman gua waktu itu kecelakaan gitu ya, misalnya jatuh gitu ya. Habis itu dari tempat yang tinggi, dia divonis lumpuh kedua kakinya, segala macam. Cuman dia tetap saja dirinya sendiri gitu ya, kasih sugesti ke dirinya sendiri. Gue bisa sembuh, gue mau berjuang untuk kesembuhan diri gue sendiri, apapun kata orang, apapun kata dokter, iya apapun kata dokter. Ujung-ujungnya apa bang? Mungkin belum sempurna semua, tapi satu kaki bisa jalan, bisa gerak. Nah itu kan salah satu miracle dari Sajes sendiri. Namanya juga obrolan ajaib. Iya itu. Jadi ajaib. Iya jadi menurut gue yes, kita sama-sama menyadari kalau kesehatan mental dan kesehatan badan harus kita jaga, harus sama-sama kita jaga gitu ya. Dan saat kita jaga kesehatan badan dan kesehatan mental, kita juga harus improve, artinya melatih diri terus, mengimprove diri terus gitu ya. Jadi mental itu weak atau strength-nya gitu ya, bisa kita tingkatkan terus. Sama kayak badan kesehatan kita itu bisa kita tingkatkan terus gitu ya. Mungkin Tuhan ngasih kita itu umur ya bang ya, dan memang satu titik ada keterbatasan. Karena ya itu udah hukum alam ya. Manusia itu kan ibaratnya badannya itu sekali pakai ya, nggak bisa berkali-kali. Lu tua nggak mungkin nanti muda lagi kan. Muler. Iya. Jadi lu nggak akan bisa ganti badan gitu, sekali pakai doang nih gitu. Jadi saat lu melatih supaya badan lu itu sehat, hidup lu itu maksudnya tambah muda gitu kan. Jadi gue juga pernah dengar gitu ya, pernah baca juga di jurnal gitu bang ya. Ternyata saat kita berolahraga dan kondisi kita mental kita bagus, itu hormon kita itu, sel-sel kita itu akan generasinya lebih cepat. Gitu. Jadi saat lo tidur, dia akan generasi sel-sel yang rusak. Jadi sel lo itu bisa dicek apakah itu usia berapa sih lo sebenarnya gitu. Ada usia 20 kayak 40 tahun, ada usia 40 tahun kayak 20 tahun usia kemudaannya. Nah, jadi lu bisa lebih cepat tua dan lu bisa juga stuck di situ gitu ya, ataupun jadi lebih muda. Itu karena hormonnya itu tadi ya? Karena hormon dan juga karena ini perbaikan tubuhnya. Hormonnya perbaikan tubuhnya bagus. Gitu sih. Jadi sama-sama balance, sama-sama berkaitan gitu ya. Dan memang kita harus tahu nih apa saja yang menyebabkan mental health kita terganggu, apa saja yang menyebabkan kesehatan tubuh kita terganggu. Itu kita harus sama-sama belajar gitu. Paling gitu sih. Tapi gini. Sebentar Ben ya. Ntar abis ini gue mau nanya lo nih. Nah, sebenarnya gini, ketika gue pernah diginiin sama orang sih, ditanya gini, oh gue lagi pusing ini, lo pakai aja olahraga, ntar juga hilang gitu loh. Tapi ketika lagi pusing ya gue olahraga pun juga nggak mood ya. Otomatis gue nggak mood gitu. Gue apa yang mau gue pakai olahraga, gue mau bersenang-senang gimana? Gue mencoba untuk mengalihkan pikiran gue ke olahraga. Itu tuh karena pikiran nggak bisa dikontrol itu tadi, makanya gue nggak bisa akhirnya. Gue nggak bisa untuk berolahraga gitu. Yang dibilang teman gue, ya mungkin gini, memang sih setiap orang beda-beda. Mungkin dia bisa melakukan hal itu, tapi gue nggak bisa. Apa karena terlalu lebay, mendramatisir masalah atau gimana? Gue juga nggak tahu gitu loh. Nah, ya akhirnya gue tetap stuck dengan itu dan gue harus menenangkan diri dulu. Dan gue harus merasakan rasa yang nggak enak itu dulu. Dan gue rasain ini sumbernya di mana, ini masalahnya apa, solusinya gimana, apa segala macem. Baru tuh gue bisa menenangkan diri untuk bisa beraktivitas ataupun berolahraga. Kalau gue sih cara gue begitu. Mungkin memang caranya orang beda-beda kali ya. Nah itu memang berbeda-beda ataukah memang sebenarnya itu sama aja? Menurut lo deh. Nah, perspektif lo gimana nih? Iya, tiap orang punya kesehatan mental yang beda-beda, gitu ya. Mungkin satu orang yang bisa survive ya bang. Artinya dia punya satu problematik gitu ya, masalah gitu ya. Di satu sisi
dia itu bisa survive atau bisa pulih gitu ya, itu dengan berolahraga. Dia bisa realize itu kan. Ada satu orang yang memang ke sholat, ada orang yang healing ke luar negeri, ada orang yang memang kumpul sama keluarganya segala macam. Ada orang yang memang biasanya ada yang ke arah negatif nih, dugem, narkoba segala macam. Oh, jatuhnya kayak coping mechanism kali ya? Iya. Jadi bertahan hidup gitu, untuk bertahan hidup gitu. Jadi saat dia tahu apa yang ada yang salah sama dirinya dia nih, ada rasa jenuh ataupun gua nggak sanggup segala macam. Nah, orang itu kan akan akan cari cara kan supaya dia nyaman. Gitu. Ada yang memang solving problemnya gitu ya. Gua harus solving problemnya baru gua tenang gitu. Kalau gua nggak solving problemnya, ya gua akan stres misalnya gitu. Ada juga gitu ya. Jadi setiap orang beda-beda, Bang. Cuman yang gua titik tengahi di sini adalah lu ngerti gak sama badan lu sendiri, lu ngerti gak sama standar kejiwaan lu sendiri. Oh iya benar, itu gue setuju tuh. Jadi sejauh mana sih lu mengerti tentang kesehatan mental lu, sejauh mana sih lu tahu tentang badan lu, gitu ya. Jadi gini, informasi aja ya. Gue juga maksudnya masih belajar tentang diri gue sendiri. Jadi manusia itu kan complicated ya, Bang ya. Artinya dia tuh lu sama badan gue tuh beda. Tingkat hormonnya aja beda. Ada orang nge-gym yang 2 bulan aja langsung jadi gitu kan. Ada orang yang 5 tahun gitu-gitu aja. Iya kan? Iya kayak gue. Iya, sama gue juga gitu. Ada orang yang Iya, ada. Lah gue 5 tahun, tapi nggak kotak-kotak nih. Iya, jadi sebenarnya manusia itu kan unik dan memang manusia diciptakan berbeda-beda. Nah, itu yang relationnya sama ya benar kata Tuhan. Lu dikasih ujian itu berbeda-beda karena kapasitas tubuh lu aja berbeda-beda. Kesehatan lu, kemampuan lu berbeda-beda. Oke, benar sih. Ya, emang iya benar. Nah, kalau masalah gym tadi tuh bisa nanya sama Yuda itu. Nah, itu. Iya, karena ya kalau misalnya gue bilang gue sotoy aja kan, itu works di diri gue. Oh, gue sih kalau stres gue nge-gym. Stres gue healing, gue akan pergi atau enggak gue habis diputusin cewek gue misalnya. Ya gue mesti cari cewek lain. Itu kan solve buat dia. Tapi di gue belum tentu. Oh iya. Iya dong. Karena beda-beda sih. Iya dong. Oh iya ya. Tapi ini disclaimer ya. Maksudnya kita tuh nggak ada profesional di sini. Cuman kita membicarakan tentang sharing aja dan perspektif kita, dan kita kan yang tahu bagaimana cara menghadapi diri kita sendiri kan. Otomatis ya kita di sini saling belajar. Oh, lo mungkin punya cara kayak gitu, gue punya cara kayak gini. Mungkin cara dia bisa gue pakai, mungkin bisa berhasil atau segala macam. Jadi kayak gitu ya guys. Iya. Gitu. Nah, ini gue mau nanya sama Benny nih. Boleh. Ya apa nih? Bener pernah nggak panik gitu, cemas gitu, gelisah nggak karu-karuan, terus sampai lo bingung, sampai lo stres. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Terus? Pernah. Ya tapi masalahnya lupa misalnya apa gitu pernah. Tadi sebenarnya yang gue tahu lo panik sih. Iya, panik. Niat di WA. Itu yang tahu istri lo bilang, gue tidur. Ntar aku pengen janji sama si saat nih, ntar mau bikin podcast sih. Bukan latihan. Kan mang itu kan latihan katanya. Di rapatin. Latihan emang. Gue WA, mana latihan? Lah iya kan latihan. Waduh, yaudah deh. Gue tanya lagi, nggak bagus karena udah gue bilang, gue agak telat ya, gue gituin. Emang jam berapa sih? Jam 11, jam 10. Pengen jam 11 saya ngaret-ngaretnya. Ya gue agak telat ya, jam 12 gue datang gue gitu. Ya sekarang udah subuh. Nah, itu kan contohnya Ben, itu contohnya. Tapi kadang-kadang itu terjadi sesuatu yang gede nih masalah nih, yang akhirnya lo nggak bisa kontrol nih pikiran lo. Nah, lo punya cara nggak untuk mengatasi hal itu? Karena kan lo pernah nih teleponan sama gue, lo tiba-tiba marah-marah gitu. Ya karena lo panik gitu kan. Akhirnya nggak terrealisasi apa yang mau dilakuin, nggak jadi gitu. Mau ngapain tuh nggak jadi gitu. Lo cara mengatasi itu gimana menurut lo deh? Ya kan awal kita nggak sadar ya, karena juga mau buru-buru nih, gerabak-gerubuk bawa tas, nggak takut terlambat gini. Tapi kan di WA nanya mulu, udah sampai belum, gini belum masih di rumah. Ya gue kan, ya tak dulu, ya ini mau lagi jalan. Jangan pernah dulu zaman pacaran ya kan. Contoh nih, masih juga lagi bawa motor. Kita janjiannya bisa di plaza ya. Gue TW di plaza, jalan. Cewek nelfon mulu. Mana? Kok cepet amat? Taruh lagi jalan. Jangan jalan lagi. 8 menit, telepon lagi. Gue bilang, ini kalau telepon terus makin lama gitu. Diam aja santai. Kalau santai lebih cepat. Ini yang salah tuh kamu, gue gituin. Gitu ya bener. Kamu nelpon mulu, gue seenggaknya gue berhenti dulu motornya dong, angkat telepon dulu. Itu lama nggak?
lama. Makanya jangan telepon dulu, gue lagi ngebut. Nah, itu tuh. Kadang kalau cewek susah di persangka mulu gitu. Iya, itu emosinya di situ. Curhat ya. Contohnya, bukan curhat gitu. Nah, contoh kayak gitu. Jadi kita gerabak-gerubuk, kita nggak lagi gerabak-gerubuk, ya kan nggak ngerti, kita jadi panik. Gitu paniknya. Oke. Nah ini nih, kan kesehatan mental itu bisa dipengaruhi juga dari lingkungan kan. Cuman gue jujur nih ya, gue belum paham nih kesehatan mental yang bisa dipengaruhi dari lingkungan itu seperti apa sih? Gue belum paham nih kan. Beneran gue belum paham. Gue mungkin lo bisa buka dikit dan gue setelah itu mungkin gue bisa paham sedikit lah. Dan gue juga belajar kan memang gue di sini pengen sharing aja gitu. Iya. Kan ada kan istilah kayak gitu. Yang lo tahu gimana tuh? Ya, kesehatan mental yang hubungan dengan lingkungan ya. Sebenarnya lingkungan itu kan ada lingkungan keluarga, ada juga lingkungan secara lingkungan masyarakat ya, masyarakat. Jadi kalau gue lihat ya Bang ya, memang berawal dari keluarga dulu. Gitu. Ada satu sisi yang memang anak yang kurang kasih sayang di lingkungan keluarga, anak yang kurang perhatian, anak yang kurang mungkin nafkah dan lahir batin dan segala macam ya. Dan itu kan landasan besar untuk membentuk suatu kepribadian yang baik itu kan adalah keluarga. Nah, saat itu tidak dipenuhi oleh lingkungan di keluarga yang baik, dia anak itu nanti akan mempunyai isu di sisi mentalnya pasti. Oke. Gitu. Itu yang pertama. Mungkin nah, sekarang kalau misalnya dia sudah punya masalah di keluarganya ya, maksudnya secara batinnya gitu ya, batinnya itu tidak terpenuhi dengan baik gitu kan. Nanti di masyarakat dia akan terombang-ambing Bang, dia nggak punya namanya landasan atau prinsip gitu ya, prinsip sosial dia nggak punya tuh. Dia nggak akan tahu dia belum didapatkan kebahagiaan yang didapatkan dari keluarganya, kasih sayang yang cukup gitu ya. Nah, ujung-ujungnya ke masyarakat. Nah, masyarakat kalau masyarakatnya baik gitu ya Bang ya, dia kan pasti mengajarkan, misalnya dulu di desa-desa biasanya banyak surau, mengaji, ya mereka akan ke situ diajarkan yang baik. Itu mungkin masyarakatnya baik, itu akan berefek kan, dan anaknya juga jadi baik kan, dapat pengetahuan agama yang baik gitu kan, dapat kemampuan pikir dan logika yang memang baik gitu. Gitu. Jadi setiap orang kan butuh role model, butuh panutan. Nah, kalau panutannya aja udah salah, dia kan akan bingung mana nih yang benar, mana yang bikin bahagia, mana yang bikin tenang hidupnya. Nah, habis itu kalau lingkungannya toksik, narkoba segala macam, ya dia akan mencari kebahagiaan di situ. Nah, tapi kalau landasan keluarganya bagus, ya mudah-mudahan gitu anaknya bakal kuat tuh ngadepin itu. Gitu dari sisi semuanya ya Bang ya. Makanya banyak orang yang memang mencari kebahagiaan itu kepada pasangannya, mencari kebahagiaan itu kepada temennya, mencari kebahagiaan itu di lingkungan yang toksik gitu kan. Itu mereka mencari kesenangan dan kebahagiaan. Padahal sebenarnya Bang ya, kalau dia merasa gitu, harusnya dia yang memberi kebahagiaan, beri ketenangan buat orang. Tapi kan gini kan, kalau dia harus memberi kebahagiaan dan memberi ketenangan kepada orang gitu. Ini yang gue tahu nih. Iya, artinya dia harus sehat dulu dong. Oh iya, dia harus kuat dulu dong. Menyelamatkan diri dulu. Iya, dia harus kuat dulu dong. Baru dia harusnya kan, kalau semua orang saling memberi kebahagiaan, memberi masukan, saling membantu kan, harusnya semua orang itu kuat untuk membantu kan. Nah, tapi istilah kayak begini gimana nih? Yang gue tahu nih memang, yang gue pelajarin memang, setiap manusia itu tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Karena yang bertanggung jawab kebahagiaan diri sendiri itu adalah dirinya gitu. Nah, gue tuh sebenarnya memahami soal itu karena karena gini, ketika gue punya masalah, orang itu bisa berempati yang pernah merasakan apa yang gue rasain misalnya. Itu pun juga tidak mendapatkan rasa yang 100% gue rasain. Betul. Paling cuman gede-gedenya 20% gitu loh. Betul. Nah, otomatis kan orang tersebut hanya bisa berempati, nolong sekedarnya karena dia harus menyelamatkan dirinya kan. Masa gue juga lagi kayak begini, gue harus ngamanin lo gitu. Iya. Otomatis kan orang tuh kalau ngelihat sesuatu yang nggak enak berpengaruh ke diri. Energinya tuh kayak nyerap. Nah, yang bertanggung jawab atas kebahagiaan manusia itu sendiri ya dirinya sendiri. Nah, bagaimana tuh kalau misalnya kayak statement lo tadi tuh, bahwasanya ya kita untuk
orang lain, apalah segala macam. Itu gimana? Iya, sebenarnya kan gini bang. Keringetan. Ntar lo pasang kipas Ben. Iya, lupa tisar. Iya. Iya, terus. Iya, jadi prinsipnya gini bang. Saat lo kan di sini kan diturunkan pada semua Tuhan yang gue tahu ya, itu kan menjadi khalifah ya bang ya, menjadi pemimpin. Nah gitu ya. Nah sebenarnya kan kita itu pemimpin itu kan ibaratnya pemimpin itu mengayomi kan. Role modelnya adalah yang pemimpin yang gue pahamin adalah pembimbing, pembimbing dari semua makhluk gitu ya. Apalagi cowok gitu kan, pengayom lah intinya gitu. Nah kalau misalnya pengayom itu ya saat lo bisa memberi gitu kan, ya memang lebih baik daripada lo menerima kan bang, gitu ya. Dan satu sisi memang kita tidak bertanggung jawab dan kita tidak tahu atau masalah sama orang lain, dan kita tidak bisa mengontrol orang lain itu bisa bahagia atau tidak, karena yang membolak-balikan hati kan hanya Tuhan. Bisa mengontrol hati orang, mengontrol kebahagiaan orang itu Tuhan. Kita nggak bisa menyalahi itu, cuman kan berbuat baik gitu kan. Terus abis itu saling membantu, itu kan kewajiban. Ya menyenangkan orang lain sih, tapi memang tidak menjamin kebahagiaan orang lain. Tidak bisa menjamin. Ya itu gitu. juga. Jadi ya udah lu bantu sebisa lo ya kan, karena siapa tahu bang ya lu bantu sebenarnya masalahnya itu sebenarnya bisa lebih berat, bisa lebih ringan, lu nggak tahu di mata lu gitu. Misalnya lu curhat ke gua misalnya, atau enggak lu curhat ke Benny gitu ya. Siapa tahu masalahnya lu itu di anggapan Benny gitu ya. Ya dia lebih kuat daripada lo, jadi masalah itu biasa aja. Atau dia sebenarnya lebih susah juga, tapi bisa tetap bantuin lo gitu. Iya. Berarti kan lo ada satu sisi yang orang saling menasehati tapi sama-sama belangsak gitu kan. Itu udah umum tuh. Itu banyak tuh. Iya. Jadi oh lu harusnya begini bro, lu harusnya begini. Iya. Padahal sebenarnya itu nggak bisa. Ketika orang lagi punya masalah, lagi punya panggung, kita malah nasehatin, itu sebenarnya nggak bisa. Orang ini lagi butuh panggung. Betul. Nah, tapi malah kadang-kadang ini. Padahal dia sendiri punya masalah yang nggak bisa. Sendirinya negara-negara kacau, tapi orang lain tetap dinasehatin sama dia gitu. Iya itu sering sih di mana-mana ada. Iya, it's okay. Artinya selama arahnya itu bagus ya bang, it's okay. Tapi jangan gue punya masalah, sama kita, yaudah kita kabur kayak gitu. Maksudnya kita seneng-seneng aja, kita happy aja. Maksudnya udah jauhin dari masalah, nggak gitu. Nah itu menurut gue nih lingkungan yang toksik yang menjadikan justru mental health sih, mungkin ya. Karena gini, kadang tuh banyak orang yang malah membanding-bandingkan nih. Iya, wah lu mau gitu mah nggak seberapa. Iya, gua lebih ini gitu. Iya kok. Abis itu, kita alami. Kok lu lebih gitu? Kok lu bisa sih ujung-ujung gitu kan? Alhamdulillah. Enggak, ada yang begitu bang. Ujung-ujungnya dia bilang, alhamdulillah gua gak kayak lo kan gitu kan? Iya gak sih? Alhamdulillah gua kayak lo. Itu belum ngomong sendiri. Itu belum dewasa sih menurut gua. Iya. Jadi pendewasaan itu akan mengajarkan kita untuk bijaksana. Iya. Kita akan memahami orang lain, gitu kan, untuk mengerti orang lain. Kemudian ya udah, kita juga harus mengertikan diri gue sendiri. Iya, gitu. Jadi gini sih. itu agak-agak lucu ya. Nah sebenarnya gini, hidupnya komedi juga. Nah cuman gini bang, dasarnya cowok itu pemikirannya ada problem solving. Dia akan mencari ada masalah, solvingnya apa gitu. Nah sebenarnya kan masalah dan solving ini kan ada proses. Nah proses ini yang berat sebenarnya. Lu tahu problemnya ini, masalah dan solvingnya ini, gitu, penyelesaiannya ini. Tapi untuk ngejalaninya ke sini belum tentu sesuai apa yang lo mau. Gitu. Jadi sebenarnya orang gampang aja, misalnya gini, lu gak punya duit gitu ya. Waduh, gue punya duit segala macam, banyak utang misalnya. Iya, gue juga bokeh bro, sama bro. Apa solusinya? Kerja kan gitu kan ya. Nyari kerjaan segala macam. Udah tahu solusinya, tapi kan nyari kerjaan susah bos, gitu kan. Ya udah susah-susah harus kerjain kan gitu kan. Nah kalau cowok kan cuma kerja gitu. Tapi di satu sisi ada orang yang pengen didengerin doang. Ya udah, gue pengen gue pengen didengerin gitu ya. Gue nggak pengen dinasihatin sama orang yang lebih sukses daripada gue tambah blesek ya kan. Karena hidup lu lebih enak daripada gue misalnya gitu. Tapi di satu sisi gue pengen dengerin doang gitu sama orang yang lebih susah daripada gue. Ada kayak gitu? Ada kan? Nah itu nggak, maksud gue ya kita bermain di situ lah. Artinya apapun itu asal konotasinya nggak negatif, konotasinya bisa membuat kita lebih baikan, it's okay gitu. Ada yang bilang kan kalau misalnya lo curhat sama orang, kalau bagi cowok gitu ya, masalah lo tambah satu, ya kan? Nah saat lo ngelihat cerita sama kebahagiaan orang sama orang lain, ada yang masalahnya tambah satu, ada yang masalahnya dia berkurang, gitu ya. Jadilah yang masalahnya berkurang lah.
Ada gitu. Jadi gini misalnya begini Bang. Gua misalnya kayak Benny misalnya. Gua sekarang punya PH, gue direkrut di PH gitu ya. Nah, mungkin kalau curhat sama orang yang memang iya lagi anjlok gitu ya. Masalahnya tambah satu Bang, anjing gue tambah sendirian nih gitu kan. Iya. Anjing gue susah sendiri lama-lama nih, Benny jadi lebih kesel gue, ya gak? Iya. Anjing jadi mental health-nya turun tuh, tadinya gue baik-baik aja gitu kan. Aduh lu cerita sama gue lagi Ben. Anjing gue harus kerja. Kadang gini ya, ada yang gini juga ketika ini orang lagi down gitu kan, entah masalah ekonomi, entah masalah apa, ketika kita menceritakan sesuatu kesenangan kita. Mereka tuh kadang-kadang merasa nggak suka, malah kayak gini, lu gitu aja. Nah, kadang-kadang ada yang juga gini juga nih. Lo belum ngerasain aja kayak gua kayak gitu. Itu mah nggak bagus. Ada yang kayak gitu tuh. Karena sebenarnya mereka nggak jahat ataupun nggak niat untuk menjatuhkan kita, tapi karena dia lagi down, ya kan? Betul. Mentalnya lagi down banget, ya karena kan apa namanya? Omongan refleksnya jadi masalahnya tambah sama. Iya. Masalah ya itu makanya gue bilang ada yang masalahnya berkurang, ada yang masalah tambah satu. Jadilah masalah yang berkurang gitu. Jadinya gini kan lo latihan lah Bang gitu. Kita sama-sama latihan gitu. Kalau misalnya ada orang yang lebih tinggi daripada kita, memang mental pejuang kita tuh meronta-ronta Bang. Karena kan cowok itu kan gue bilang itu fighter. Saat ada yang lebih tinggi daripada lo, semua orang pengen jadi juara. Betul. Ada yang lebih tinggi dari lo tuh mental lo tuh terkoyak-koyak. Nah, tapi gimana caranya? Ya lo harus gimana relate itu menjadi tenaga untuk lo berkembang. Kalau lo nggak bisa itu, gitu ya, lo udah tenangin diri lo untuk bersyukur. Gitu ya. Memang antara bersyukur dan juga berjuang mentalitinya itu berbeda. Dan itu mesti latihan. Gitu. Kalau bisa kombinasi berduanya nih, lo bersyukur alhamdulillah gue, tapi gue harus bisa nih. Hidup gue harus lebih nyaman daripada ini gitu kan. Temen gue aja bisa, maksud gue nggak bisa. Gitu sih. Ya berarti ya istilahnya ego juga kita harus turunin ya. Jadi ya ada yang mau sampein Ben? Sebelum gua akhirin nih, gua mau menyampaikan satu. Nggak ada, tapi gua udah paham jadinya, ngerti pelajaran aku juga sih. Apa yang lo paham ini? Ya itu. Yang tadi ngomong kita saling nasihatin orang, membanding-bandingkan masalah. Iya. Ibaratnya kasarnya kita bokeh, dia juga bokeh. Curhat. Lo belum seberapa. Gua lebih bokeh. Lu gua ceritain sedih kalau hidup asli tahu hidup gua gitu, contohnya gitu. Tapi di tempat gym sering tuh, gitu. Lu mau nggak ada apa-apa gua gitu. Curhat gini dalam hati gua, ya belum tahu gua lu. Cerita sedih. Kalau juga ada gitu, ada. Juga gitu. Oke nih. Ini jadi kesimpulannya ya, konklusinya adalah ya bagaimana sebenarnya kita tuh, kalau menurut gua bagaimana caranya kita tuh pertama tuh ya bersyukur gitu loh. Dan kita menyelamatkan diri kita sendiri lebih dahulu untuk bisa menyelamatkan orang lain gitu kan. Ya karena memang hidup di dunia ini ya penuh dengan masalah, dan masalah itu akan ngantri terus di belakang gitu. Dan gitu kita juga mempersiapkan mental kita. Dan ya bagi orang yang maksudnya percaya, beriman kepada agamanya masing-masing, ya itulah tempat kembali kita. Salat aja ya. Iya, itu tempat kembali kita. Menurut gua sih mungkin kayak gitu. Jadi dan juga gini, kebahagiaan itu yang bisa menciptakan ya diri kita. Kita minta sama Tuhan nih, minta kebahagiaan sama Tuhan. Yang gue tahu nih, Tuhan yang akan menurunkan itu karena sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan itu. Kita usaha ya. Iya, sudah memberikan kesehatan, sudah memberikan apa yang dimau, rezeki dan lain sebagainya. Jadi yang menciptakan kebahagiaan ya adalah diri kita sendiri. Menurut gue sih gitu. Lo setuju nggak sih? Setuju. Kalau sholat itu gue kadang curhat sama Allah gitu. Gitu. Sholat tuh curhat. Ya pernah itikaf dia nangis-nangis juga sama gua. Iya. Wa fabi ayyala rabbikum atukadiban ya. Nikmat Tuhanmu mana lagi kah yang kau dustakan ya. Lu bahasa Indonesia aja. Ya, mental health ya. Termasuk ya maksudnya gini, jiwa kita itu perlu disehatkan, mental kita juga perlu disehatkan. Dan itu bagaimana kita yang tahu, kita yang harus mengenal diri kita ya. Sama, tapi kita juga masih belajar yang belum tahu mengenal diri kita seperti apa, maunya seperti apa. Kita belajar ya, kita untuk meregulasi emosi kita, egois kita dan lain sebagainya untuk mendapatkan kesehatan mental yang baik. Ya, gitu aja. Menurut gua ada mau ada tambahan nggak? Udah Bang, cukup Bang. Asik. Udah. Ada lo tambahannya nge-rap lo. Ending iya, ya udah. Oke, sebelum kita menyaksikan Benny nge-rap, kita tutup dulu.
Dan next di obrolan ajaib, obrolan orang-orang ajaib yang ngobrolin tentang kehidupan yang ajaib. Benny Ardi. Yes, kita hidup di hidup heart dan mental. Gua di sini bukan adegan orang metal, tapi di sini aku makin bingung seperti linglung. Aku terkurung, sekan ada juta lebah di kepala, berduyun-duyun dengar rasa mengerantai terseret di aspal, menggaruk-garuk kasar. Aku capek, udah semuanya. Itulah. Oh, yeah. Allah Iwaka. Oke, thank you. Dan assalamualaikum. Mateo nelfon gua 2 kali.